Hai anak-anak, sekarang kita akan mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Kompetensi dasar yang ada di dalam pelajaran ini ialah yang pertama, bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Yang ketiga, memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki. Dan yang keempat, melakukan aktivitas seperti menyusun doa syukur dan menggambar. Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah, dan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Sebelum kita belajar, mari kita doa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa Sang Pencipta, terima kasih atas kesempatan hari ini di mana Kau beri kesempatan untuk memulai pelajaran agama Katolik kelas 5 yang baru kami awali ini. Berkati kami semua agar kami mampu bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami seturut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Ajarilah kami untuk bersikap, berbuat, dan bertindak seturut kehendak-Mu, karena dengan cara itulah kami menyatakan diri sebagai citra Allah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom anak-anak yang hebat dan terkasih. Ibu sangat senang bisa belajar bersama kalian hari ini. Kalian semua luar biasa karena sudah datang dengan semangat dan wajah yang ceria. Terima kasih ya karena sudah siap mengikuti pelajaran dengan hati yang terbuka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan seturut citra Allah. Wah, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Karena apa? Karena kita akan mengenal lebih dalam tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan penuh kasih dan rencana yang indah. Nah, kalian tahu tidak? Masing-masing dari kalian ini, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan secara istimewa oleh Allah. Kalian unik, berharga, dan punya tugas mulia di dunia ini loh. Nah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Sekarang kita akan mengamati bersama-sama gambar yang ada di bawah ini. Di bawah ini ada gambar apa saja, ayo. Nah, yang pertama itu ada gambar anak laki-laki dan yang kedua ada gambar anak perempuan. Bagaimana? Sudah selesai mengamatinya? Kalau sudah selesai, ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mengamati gambar anak laki-laki dan anak perempuan tadi, sekarang apa saja perbedaan ciri-ciri fisik anak laki-laki dan perempuan? Ini sudah ada beberapa yang ibu tuliskan, nanti kalian lanjutkan ya. Nah, yang pertama, fisik perempuan itu berambut panjang. Yang kedua, memakai anting biasanya ya. Yang ketiga, suara lebih halus. Yang keempat, cantik. Yang kelima, berjalan perlahan. Yang keenam, sering menggunakan rok biasanya. Nah, lalu yang laki-laki, yang pertama berambut pendek. Yang kedua, badan lebih berotot. Yang ketiga, suara lebih berat. Yang keempat, ganteng. Yang kelima, berjalan lebih cepat biasanya. Dan yang keenam, sering menggunakan celana. Yang titik-titik itu kalian silakan isi sendiri ya. Baik, setelah kita melihat dan menentukan ciri fisik anak laki-laki dan anak perempuan, sekarang kita akan mencoba menemukan perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan itu apa saja sih? Yuk, yang pertama, perempuan biasanya itu lebih sensitif atau perasa.
Yang kedua, lebih penyayang. Yang ketiga itu biasanya lebih tenang, dan yang keempat lebih sabar. Nah, 5 dan 6 itu kalian isi sendiri. Sekarang untuk sikap laki-laki biasanya itu yang pertama terkesan cuek. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, pekerja keras. Yang keempat, biasanya mudah bergaul dengan orang yang baru dikenal. Kita akan bersama-sama mencoba untuk mendalami bacaan dari kitab suci. Bacaan diambil dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, setelah kita bersama-sama membaca dan mendalami kisah dari kitab Kejadian tadi, sekarang kita akan lebih mendalami bacaan tadi dengan beberapa pertanyaan yang ada ini. Nah, yuk kita berpikir. Yang pertama, menurut kisah tadi, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Lalu, apa arti manusia diciptakan menurut citra Allah? Selanjutnya, apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Dan yang keempat atau yang terakhir, beri 3 contoh perbuatan manusia seturut dengan martabatnya. Keempat pertanyaan ini dapat membantu kita lebih mendalami bacaan dari kitab suci tadi. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, yang menandakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diistimewakan oleh Tuhan. Lalu kenapa manusia itu diciptakan seturut citra Allah? Artinya apa sih? Artinya ialah manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti bahwa Allah memberikan manusia martabat yang luhur untuk menampakkan wajah Allah, dan di sisi lain juga manusia dipanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Lalu, apa saja tugas manusia? Yaitu mengolah dan melestarikan alam yang terdapat di dalam kitab suci. Selanjutnya, 3 contoh perbuatan apa saja yang sesuai dengan martabat manusia itu. Nah, yang pertama, mengampuni orang yang bersalah. Yang kedua, mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan, atau mendapat musibah. Yang ketiga, menjalin persaudaraan. Nah, sekarang mari kita refleksi bersama ya. Sebagai bahan refleksi ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah? Yang kedua, apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabatku sebagai citra Allah? Yang ketiga, apakah aku selalu bersikap hormat terhadap sesama manusia sebagai citra Allah? Anak-anakku yang terkasih, meskipun di masyarakat terdapat perbedaan pandangan mengenai kaum laki-laki dan perempuan, di mana ada yang memandang bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tetapi di dalam gereja kita, yaitu gereja Katolik, baik perempuan maupun laki-laki adalah sederajat.
Sebagai citra Allah, baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat yang sama luhurnya. Sebagai citra Allah, manusia hendaknya bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kita sampai di akhir pembelajaran ini. Namun sebelum kita menutup pembelajaran ini dengan doa penutup, Ibu akan memberikan tugas untuk kita. Yang pertama, membuat gambar diri sendiri. Dan kedua, membuat doa syukur karena telah diciptakan sesuai dengan citra Allah. Anak-anakku semuanya, sekarang marilah kita berdoa, doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui perbuatan baik kepada orang tua, keluarga, guru, teman-teman, dan sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.